Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Yoga Primananda Alfata Sidik dengan NIM terakhir 082 akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Jadi, apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak kekayaan intelektual yakni hak atas kekayaan yang dimana muncul maupun lahir hal tersebut dikarenakan kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual yang dimaksud adalah biasanya terdapat di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, maupun juga teknologi yang dibuat dengan pengorbanan tenaga, biaya, dan juga waktu, sehingga sebuah karya yang dihasilkan memiliki nilai atau isi. Lalu, landasan hukumnya apa? Nah, di Indonesia sendiri, peraturan tentang HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lalu yang kelima, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian, apa sih manfaat dari HKI? Nah, manfaatnya yang pertama, perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain. Yang kedua, menjamin suatu kepastian hukum baik individu maupun juga kelompok. Yang ketiga, adanya suatu penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI. Selanjutnya, yang termasuk dalam HKI itu apa aja sih? Nah, yang termasuk dalam HKI diantaranya hak cipta, hak paten, desain industri. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai hak cipta. Hak cipta merupakan suatu hak yang dimana mengatur sebuah karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah dituangkan dalam bentuk yang khas dan juga diberikan pada ide, prosedur, metode, maupun suatu konsep yang dimana telah dituangkan dalam wujud tetap atau pakem. Nah, maka ketika suatu ciptaan berwujud, secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Nah, kemudian pengaturan dan sanksi hak cipta itu bagaimana sih? Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi yaitu buku, lagu, alat peraga, peta, potret, sinematografi, karya seni terapan, lukisan, drama, dan lain-lain. Kemudian, pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan pelanggaran hak cipta dengan menghilangkan, mengubah, ataupun merusak informasi manajemen hak cipta untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama yakni 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta. Setelah membahas hak cipta, selanjutnya kita akan membahas hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Jangka waktu hak paten. Menurut pasal 8 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu paten selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sementara untuk paten sederhana, diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Pelanggaran hak paten. Upaya hukum terhadap pelanggaran hak paten diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001. Adapun upaya hukum terhadap hak eksklusif pemegang paten dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atas tidak setujunya besaran imbalan yang ditetapkan pemerintah sesuai pasal 102. Pembahasan terakhir kita yakni desain industri. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Objek desain industri yang menjadi objek perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventorannya. Dengan syarat: 1. Bersifat baru dan orisinil. 2. Dianggap tidak baru atau orisinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada. Pengaturan desain industri. Pengaturan tentang desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Jangka waktu desain industri. Jangka waktu desain industri yang pertama, pendaftaran desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran. 2. Tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya. Pelanggaran dan sanksi desain industri. Yang pertama, melanggar desain industri terdaftar diancam penjara 4 tahun atau denda 300 juta rupiah. Yang kedua, tidak mencantumkan nama pendesain dalam berita resmi desain industri atau dalam sertifikat desain industri diancam pidana penjara 1 tahun dan denda 45 juta rupiah. Yang ketiga, tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan. Pembatalan desain industri. Ada dua cara untuk pembatalan desain industri yang sudah didaftarkan, yaitu berdasarkan permintaan oleh pemegang hak dan berdasarkan gugatan atau putusan pengadilan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu. Bye-bye.